Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaman baka ilaihil jid'u wa hanna li firaqihi, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat atas seorang nabi yang dirindui oleh sebatang pohon kurma saat berpisah dengannya. Ketika awal Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah, itu sangat-sangat sederhana, hanya dikasih batas saja, sehingga di dalam masjid bagian pengimaman itu masih ada pohon kurma, dan Rasulullah setiap berkhutbah bersandar kepada pohon kurma itu, gitu. Nah, suatu ketika dengan perkembangannya ada sahabat yang mengusulkan supaya dibikin mimbar. Akhirnya dibikinlah mimbar. Begitu sudah menjadi mimbar, sehingga Rasulullah khutbahnya di mimbar, tidak lagi bersandar kepada pohon kurma tadi, karena udah ada mimbar. Nah, waktu pertama pohon kurma itu tidak dibuat sandaran oleh Rasulullah, tidak tersentuh dengan tubuh Rasulullah yang mulia itu, maka seketika itu pohon kurma menangis. Pohon kurma menangis, dan suara tangisan itu didengar oleh para sahabat. Baka itu nangisnya nangis terseduh-seduh yang nggak berhenti-berhenti, itu namanya baka. Kalau orang bilang itu derninging, nangis saja, ngeriang aja gitu. Bagaimana? Anak kecil yang nangis mulu gitu nggak berhenti-berhenti, ya itu namanya baka. Jadi terus-menerus menangis itu pohon kurma, terus tangisannya itu didengar oleh Rasul dan oleh sahabat yang ada sekitarnya. Akhirnya pohon kurma itu oleh Rasulullah diberikan janji untuk nanti akan ketemu nanti di surga, dan akhirnya pohon kurma itu ditebang, kemudian ditaruh di bagian bawah mimbar. Karena masih tersentuh, ya, walaupun tidak secara langsung, karena Rasulullah naik di mimbar, kemudian dia bagian ditaruh di bawah, sehingga dia pun menerima, senang, karena berarti masih bisa tersentuh walaupun tidak secara langsung dengan jasad mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaman tawassala bihi tayrul falati. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu atas seorang Rasul yang dimintai pertolongan burung-burung di padang pasir. Ketika Rasulullah berjalan bersama sahabat, kemudian melewati ada beberapa pohon yang pendek yang di situ dibuat sarang burung merpati. Nah, sahabat ini karena melihat ada sarang burung dan di situ ada anak-anaknya yang masih lucu-lucu, masih kecil, gitu, sehingga ada yang iseng pengen untuk memelihara, maka diambillah itu burung-burung yang ada di sarang itu. Nah, kemudian induknya langsung mengadu kepada Rasulullah,
berbicara kepada Rasulullah. Dia mengadu, ya Rasul, agar orang yang mengambil anak saya, anak burung tadi itu, supaya dikembalikan. Karena saya mengkhawatirkan kalau nanti anak saya mati karena mereka tidak bisa merawatnya. Kalau masih kecil kan susah. Kalau sudah doyan, udah matok sendiri mungkin nggak ada masalah. Ini karena masih kecil, masih ngeloloh. Nah, itu kalau nggak pinter-pinter ngerawatnya kan mati. Sehingga induknya peduli. Jangan sampai nanti anaknya itu tersia-siakan. Nah, sehingga aduan itu diterima oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menganjurkan kepada sahabat yang mengambil anak burung itu supaya dikembalikan. Kemudian akhirnya oleh sahabat dikembalikan. Mukjizat Rasulullah yang berkenaan dengan seekor burung yang langsung berbicara kepada Nabi. Dan banyak nanti, ya, ini saya awali, banyak binatang-binatang yang berbicara langsung kepada Rasulullah sebagai mukjizat. Dan ini sama dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya yaitu semut bisa berbicara. Nah, mengerti bahasa binatang. Semua ucapan perkataan binatang, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat mengerti maksudnya, gitu. Ya, semua ucapannya apa itu, suara-suara semua binatang itu Nabi Sulaiman dikasih ngerti oleh Allah. Ya. Nah, sehingga mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu itu ternyata semuanya juga ada pada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi daripada mukjizat nabi yang dulu. Kalau yang di zaman Nabi Sulaiman, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah an-namal, semut, gitu. Nah, dia ngomandoin, karena Nabi Sulaiman mau lewat supaya nggak terinjak, dia ngomandoin ke anak buahnya supaya masuk ke dalam lubang. Nah, Nabi Sulaiman tersenyum karena Nabi Sulaiman mengetahui, tahu. Nah, kalau ini burungnya langsung ngadu dan berbicara dengan fasih, jelas, dan itu didengar pula oleh yang lain. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala man sabbahat fi kafihil al-hasatu. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada seorang Rasul yang kerikil bertasbih di tangannya. Benda mati, kerikil, ya kan? Kalau tadi kan hidup, apa tadi? Burung. Sebelumnya apa tadi? Pohon. Pohon, kemudian burung, dan sekarang kerikil yang benda mati. Itu ketika dipegang dalam genggaman Rasulullah, kerikil itu bertasbih. Kerikil itu bertasbih. Bahkan semua makanan yang tersentuh oleh tangan Rasulullah seketika bertasbih. Dan kerikil yang bertasbih ini karena Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat yang lain,
maka kerikil itu yang bunyi tasbih terus itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan itu dari kerikil dan didengar. Kemudian kerikil itu yang bertasbih dengan suara yang jelas itu oleh Rasul diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Di tangan Abu Bakar juga masih bertasbih. Oleh Abu Bakar diberikan kepada Sayyidina Umar. Di tangan Sayyidina Umar pun masih bertasbih. Oleh Sayyidina Umar diberikan kepada Sayyidina Utsman. Di tangan Sayyidina Utsman pun bertasbih, dan seterusnya. Ternyata mukjizat ini juga menggambarkan tentang kepemimpinan, istafet kepemimpinannya setelah Rasulullah, berikutnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Padahal Rasulullah masih ada, tapi nanti kenyataannya setelah Rasulullah wafat. Gitu. Sudah berapa tadi? 3. Yang pertama pohon kurma, yang kedua burung dara, yang ketiga kerikil, yang keempat baca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala man tasyafa'a ilaihi ad-dabyu bi afsahi kalam. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu atas seorang yang dimintain pertolongan oleh seekor kijang agar berbicara fasih. Nah, jadi kasusnya adalah ada seorang pemburu, dia mendapatkan kijang induk, ya, emaknya kijang. Nah, ketika dia lewat dengan hasil buruannya, lewat depan Rasulullah, kijang yang dibawa oleh seorang pemburu tadi itu berbicara dengan kalimat yang sangat fasih. Dia minta perjanjian. Apa perjanjiannya? Di hadapan Rasulullah dia berbicara, ya Rasul, saya ditangkap oleh seorang pemburu ini dan saya berserah karena memang udah menjadi milik dia. Tapi ya Rasul, saya masih ada anak yang masih menyusu. Kalau saya itu ditangkap, berarti anak saya mati karena nggak ada yang menyusukan. Maka saya mohon agar orang yang mendapati saya ini memberikan kesempatan saya untuk menyusui anak saya dulu. Nanti kalau anak saya sudah bisa mencari makan sendiri, udah bisa makan rumput sendiri, maka saya berjanji akan kembali kepada pemilik. Nah, itu didengar oleh Rasulullah dan didengar pula langsung oleh pemburu itu, sehingga Rasulullah menjelaskan kepada si pemburu itu, dan pemburu itu dia akhirnya menyetujui. Akhirnya kijang itu dilepas dalam rangka dia menyusui anaknya, gitu. Jadi kadang-kadang kan kita itu nggak berperasaan, kadang-kadang artinya kita pengennya memiliki, padahal hewan yang kita miliki itu kadang-kadang punya anak. Kita nggak mikirin anaknya mau mati kayak mau enggak kayak, yang penting kita udah dapet, gitu kan? Sering begitu, ya. Makanya haram orang menjual induk kemudian tidak berikut anaknya, sedangkan anaknya itu masih kecil. Wah, haram hukumnya. Bapak-bapak sekarang sih udah gak ada yang punya ya,
misalnya punya ayam, ya, kita lagi butuh duit, yang kita jual induknya, padahal anaknya masih kecil, masih kiek gitu. Kita nggak peduli, karena kita lagi butuh duit, kita jual. Sementara itu anak yang masih kecil-kecil itu, ya, itu dia terlantar, sehingga dia berisik kan dia, kiek berisik. Nyari siapa tuh? Nyari emaknya. Itu sedihnya kayak apa? Cuman karena kita itu nggak ngerti bahasanya, dan kita yang penting ngikutin kepentingan kita, kebutuhan kita, sehingga kita sering seperti itu. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Berarti kita sama dengan menyia-nyiakan anak-anaknya. Ini jelas nih, ini menjadi mukjizat Rasulullah. Sehingga oleh Rasulullah dijelasin ke orang itu, lalu dari kesempatan dia kijang ini nyusuin anaknya dulu. Setelah itu dia serius, ditepati janji. Udah anaknya udah gede, sebulan 2 bulan, kemudian dia nyamperin sendiri ke pemiliknya itu, orang yang pemburu itu, karena dia udah menjadi miliknya, gitu. Dan nggak bantain, gitu. Ya, udah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaman kallamahu dobbu fi majlisihi ma'a ashabihil a'lam. Ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada seorang Rasul yang diajak bicara oleh seekor biawak di majelisnya bersama para sahabatnya. Begini ceritanya, tapi ini cerita nyata karena ini mukjizat, ya, dan itu diabadikan dan disaksikan. Ini mulia ini orang yang membukukan hadis-hadis ini. Ini hadis plus sholawat plus mukjizat, gitu. Karena berkenaan dengan mukjizat, kemudian dibingkai menjadi sholawat, dan ini juga merupakan salah satu daripada keutamaan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkat ini. Apa itu? Ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, datanglah orang Badui dengan membawa seekor biawak. Tahu biawak? Apa biawak itu? Hah? Nyambe, ya nyambe. Kadal yang gede itu, yang sering dikali, ya toh? Bukan buaya. Kalau buaya kan buaya darat. Ya. Kalau ini mah ya nyambe, gitu. Biawak. Yang banyak dikali-kali itu, ya kan? Nah, orang Badui ini dia langsung berbicara di depan Rasulullah dan juga di kalangan para sahabat. Kata orang Badui, "Hai Muhammad." Kalau orang Badui Muhammad aja. Kalau kita mah jangan. Ya, "Hai Muhammad, saya akan bersahadat masuk Islam di depan kamu sekarang dengan syarat, nih biawak yang saya bawa ini bersahadat lebih dulu, bisa ngomong dan bersahadat. Kalau biawak ini benar-benar menyaksikan engkau sebagai Rasul, maka aku pun bersaksi." Allah. Kalau kita mah waktu bersyahadat pakai persyaratan apa enggak?
Ya, ini luar biasa kita ini, iman kita ini disebutnya tuba summa tuba summa tuba. Liman lam yaroni wa amanabi. Karena Nabi kan bersabda, tuba liman yaroni wa amanabi. Beruntung orang yang bertemu aku dan dia beriman kepadaku. Jadi para sahabat, karena langsung ketemu Rasul. Nah, itu tapi tubanya cuma satu kali. Kata beruntungnya cuma satu kali. Tapi giliran Nabi itu menjelaskan untuk kita tuba, summa tuba. Beruntung dan beruntung. Liman bagi orang lam yaroni yang tidak bertemu aku, enggak melihat aku, tapi wa amanabi dan beriman kepadaku. Siapa ini? Siapa ini? Kita semua enggak pernah bertemu Rasulullah, enggak pernah menyaksikan Rasulullah, enggak pernah mendengar suara Rasulullah. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Semua, insya Allah kita semuanya ahli surga. Karena sudah dipastikan oleh Rasulullah, tuba summa tuba summa tuba. Kalau sahabat dia beriman, boleh dikata wajar karena langsung menyaksikan. Ini biawak yang bersahadat di hadapan Rasulullah, sahabat ada di situ. Sehingga kalau biawak bersahadat, orang Baduy bersahadat, lalu para sahabat menyaksikan, lalu ikut benar-benar beriman, wajar, langsung menyaksikan. Kalau kita nggak menyaksikan, tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala man syaka ilaihil ba'iru. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu atas seorang Rasul yang mengadu kepadanya al-ba'iru, unta. Ada unta yang baru dibeli ya oleh orang yang orangnya itu dia sudah muslim tapi tidak sholat. Ada nggak yang begitu? Muslim tapi tidak sholat. Dia beli unta terus ya biasa diikat. Itu untanya dia berontak dan lepas dia lari, terus lari, dikejar. Namanya unta baru beli, harganya mahal ya toh? Wah, kalau sampai hilang, waduh, kayak kita kehilangan PCX motor, sedih nggak? Sedih, kehilangan, ya kan? Mobil segala macam kita kadang-kadang uring-uringan. Nah, sehingga dikejar, terus dikejar. Ternyata unta itu berhenti di depan Rasulullah dan pemiliknya nyampe berhenti juga di situ, sama-sama di depan Rasulullah. Apa kata unta? Ya Rasul, saya dipelihara sama orang ini, saya nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena orang ini nggak sholat ya Rasul.
Sehingga saya di rumah dia itu terasa kering, panas. Gitu. Saya tidak ikut mendapatkan kedamaian gara-gara orang ini gak sholat. Sekarang begini ya Rasul, kasih tahu ini orang, orangnya ada di depan, gitu. Saya berjanji, saya mau dipelihara dan saya jinak dipakai untuk kerja apa saja, saya rela. Tapi dengan syarat mulai hari ini dan seterusnya dia sholat 5 waktu. Tuh. Akhirnya orangnya memiliki itu langsung dengar, langsung juga dijelasin oleh Rasulullah bagaimana mau sholat. Kalau sholat unta kamu ini balik jinak dan mau dipakai untuk kerja apa saja. Tapi kalau kamu tetap gak sholat, unta kamu akan gak mau dipelihara oleh kamu. Oh, karena harganya juga mahal, akhirnya dia damai, mau sholat 5 waktu. Jadi jangan disangka apa yang dilakukan kita sebagai tuan rumah, kita punya peliharaan segala macam. Itu kalau orangnya taat kepada Allah, itu memberkahi sekelilingnya. Satu kalimat la ilaha illallah itu juga akan menyelamatkan kanan kiri. Jangan dikira tidak berimbas, gitu. Ketaatan itu berimbas. Orang tuanya taat, insya Allah anaknya ikut taat, berimbas, gitu. Kalau orang tuanya gak sholat, nyuruh anaknya sholat, kira-kira apa kata anak? Nah, orang tua kagak sholat, terus nyuruh anaknya sholat, kira-kira anaknya jawabannya apa? Baba aja kagak sholat, saya diomel-omelin disuruh sholat, pasti bantahin, gitu. Jadi ketaatan itu akan berimbas, gitu. Ya. Wis piro? Hah? 5 apa 6? Pohon. Terus burung, kerikil, kijang, biawak, unta. 6 rek? 6 kan? Ya. Ini jam piro iki? Masih 3 ya? Soalnya banyak banget ini. Oh ya, ada puluhan nih. Ya, secukupnya aja waktunya. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala man tafajjara min baini asabi'ihil ma'un namir. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada seorang Rasul yang tafajjar, mengalir, bersumber, mimbaini asabihi, dari celah-celah jari. Ya, apa ma'un namir? Air yang bersih. Ini mukjizat Rasulullah, menyamai bahkan melebihi mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa untuk menyelesaikan permasalahan kaumnya supaya kaumnya itu berdamai, Nabi Musa memukul ke batu, dari pukulan itu keluarlah 12 mata air. Gitu. Dalam Al-Quran disebutkan ada Al-Baqarah, ya. Jadi min husnata asyrota aina, ada 12 mata air, karena kabilahnya berjumlah 12. Supaya enggak berebut, maka mukjizat Nabi Musa
air dipukul, keluar 12 sumber mata air. Masing-masing kabilah menikmati. Kalau Rasulullah nggak pakai mukul batu, tapi air itu keluar dari tubuh Rasulullah lewat sela-sela jari di saat semua membutuhkan air, habis pulang perang, kuda kehausan, onta kehausan, semua tentara muslim kehausan, nggak ada air, maka Rasulullah hanya mencari satu tempat, lalu tangannya dimasukkan ke dalam tempat itu, maka semua kuda minum, semua unta minum, semua bala tentara minum, dan airnya terus menerus bersumber, enggak habis-habis. Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.